Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini 15 November 2021, 10 Rabiul Akhir 1443 Hijrah, kita masih bersama gagasan Fudail bin Iyad dalam program bersama Kisah Salihin. Masih meng-highlight apa yang dikatakan kemarin oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Apa kata Fudail bin Iyad? Ma ra'aitu ahadan a'zama dunya faqarrar ainuhu fiha walan tafa'a biha wa ma haqqara ahadun illa tamatta' biha. Insan yang mengetahui bahaya keduniaan, ini tajuknya tentang keduniaan ya. Insan yang mengetahui bahaya keduniaan tidak mungkin terpikat dengan keduniaan, malah tidak akan mendapat manfaat dari keduniaan itu. Justru insan yang melihat kehinaan keduniaanlah yang akan meraih kemanfaatan keduniaan. Manusia terbagi dua. Pertama, tidak tahu dia menilai keduniaan ini. Subhanallah. Karena imannya dengan hari akhirat itu lemah. Pandangan akhiratnya mungkin kabur ya, tak jelas, pudar. Sementara orang yang diberi Allah ilmu, dia melihat keduniaan ini dan nilai keduniaan dilihatnya. Kata Fudail, orang yang tidak dapat menilai keduniaan, dia tidak dapat mengambil kemanfaatan dari keduniaan. Dia memanfaatkannya, tapi manfaat temporary saja. Sementara manusia yang melihat hakikat keduniaan itu menarik kemanfaatan keduniaan dengan maksimum. Subhanallah. Jadi kita perlu buka mata ya, melihat keduniaan ini. Dan kita perlu kuatkan apa yang dikatakan oleh Fudail bin ini bersama pendapat ulama-ulama lain juga. Subhanallah. Subhanallah. Yang jelasnya menilai keduniaan ini berkenaan dengan hikmah. Berkenaan dengan hikmah, macam mana orang itu diberi hikmah lalu dia melihat benda itu sesuai dengan keadaan yang sebenar. Berkenaan dengan hikmah ini ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 269 halaman 45, Mushaf Madinah dan Mushaf Brunei. Di sana Allah memperingatkan, yu'til hikmata man yasha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna min ulil albab. Allahumma ij'alna min ulil albab. Allahumma ij'alna min ulil albab ya mujibas sahilin. Allah memberi hikmah kepada hamba pilihannya. Yu'til hikmata man yasha. Siapa yang diberi hikmah justru dianugerahi kebaikan yang banyak. Siapa yang diberi hikmah berarti dia mendapat keuntungan yang besar, tiada tara. Namun hanya ulul albab lah yang akan mendapat pengajaran. Yang selalu memikirkan ilmu, yang selalu memikirkan faktor qalbi, faktor rohani, faktor nafsu, bukan hanya kehidupan zahir ataupun kebendaan saja. Ini sangat perlu di-highlight nih ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dianugerahi hikmah, dia mendapat
kebaikan yang banyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dalam menguraikan ayat pendek ini, kita rujuk contohnya tafsir Al-Imam Tabari. Di sana dikatakan, apa yang dikatakan hikmah itu? Hikmah itu katanya tepat dan benar perkataan serta perbuatannya. Orang itu perkataannya betul, perbuatannya juga betul. Selaras perbuatan dengan perkataan. Artinya orang itu berisi, ada ilmu. Ilmu, dia selalu berbicara, dia selalu berpikir, perkataan dengan perbuatannya selaras, tidak bercanggah, ya, tidak bertentangan. Kemudian bila kita lihat di antara definisi hikmah yang dikatakan ulama ya berkenaan dengan hikmah ini, ada seorang ahli hikmah mengatakan, insan yang bijak yang diberi hikmah, yang memiliki kekuatan iradah, dia ada kekuatan iradah, kemauan untuk mengekang desakan jelek syahwat. Dia selalu berinteraksi dengan syahwatnya, dia kawal dengan baik. Dan untuk menjauhi perkara kejahatan yang akan merosakkan dirinya, dan kejahatan yang menyebabkan Allah marah sama dia. Dia selalu. Jadi 3 faktor katanya. Pertama, kesyahwatan, dia tidak mau terjebak ke dalam perkara kesyahwatan yang jelek, yang jahat, dan tidak mau menciptakan kejahatan ataupun perkara yang merugikan dirinya, dan perkara yang menyebabkan Allah marah. Ini salah satu definisi, dia banyak pendapatnya di sini ya. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat kepada Quran, ayat yang paling simpel sekali contohnya dalam surah An-Nazi'at. Subhanallah. Di sini Allah memperingatkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut akan makam kebesaran Allah, takut kepada makam kedudukan Allah yang maha tinggi, maha agung, lalu wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mengekang nafsunya daripada memperturutkan yang tidak baik. Dia selalu berjihad, memikirkan nafsunya, ini baik, ini tak baik. Tidur awal itu baik, bangun awal itu baik, dia tahu dia. Maka dia tidur awal. Lambat tidur itu tak baik, lambat bangun itu tak baik, maka dia tak mau. Orang yang dapat mengekang nafsunya sesuai dengan definisi yang dikemukakan tadi, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang itu akan meraih jannah, tempat kembalinya nanti kelak. Baik. Jadi dalam membicarakan keduniaan ini perlu kepada ilmu hikmah. Melihat sesuatu itu dengan betul. Sesuai pandangannya dengan perbuatannya dan perkataannya. Subhanallah. Kalau kita lihat contohnya di sini, perkataan seorang tokoh ulama yang selalu disebut namanya Yunus bin Ubaid rahimahullah. Perumpamaan hidup dunia ini adalah bagaikan orang yang sedang tidur, dibuai mimpi nan indah, malah terkadang mimpi yang seram menakutkan. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya. Dunia ini katanya macam tidur. Banyak benda yang dilihat dalam tidur, kadang-kadang indah, kadang-kadang menakutkan. Kadang-kadang indah menarik, kadang menakutkan. Bila terbangun, habis semuanya. Jadi hidup sekarang di dunia macam orang tidur. Bila meninggal, berarti dia bangun. Nah, kata Sayyidina Ali selalu juga disebut ungkapannya ini, an-nasu niyam fa iza matun tabahu. Manusia ini tidurnya saat mati baru terbangun. Subhanallah. Subhanallah. Itu maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad, insan yang mengetahui bahaya keduniaan tidak mungkin terpikat dengan keduniaan ini. Malah tidak akan memperalat keduniaan itu. Sebaliknya justru insan yang melihat kehinaan keduniaan akan meraih kemanfaatan keduniaan. Kemarin sudah disebut, contoh yang mudah saja contohnya. Contoh yang mudah saja, rumah kita.
Semua orang ada rumah, sama ada rumah sewa atau rumah sendiri. Yang penting ada rumah. Orang yang melihat rumah itu tempat dia sementara, maka dia manfaatkannya rumahnya untuk beribadat, untuk menimba ilmu, untuk bertilawah, untuk berzikir, untuk bersolat, untuk membimbing keluarganya, untuk kerja-kerja keagamaan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bahkan kemanfaatannya jangka panjang. Ada kemanfaatan itu yang berpanjangan sampai meninggal, yang dikatakan ibarat sedekah jariah. Berkenaan dengan ilmu lah ya. Berkenaan dengan ilmu, penyebaran ilmu, pengajaran ilmu. Itu manfaatnya berkekalan. Kalau yang diajar itu anak, kalau yang diajar itu menantu, kalau yang diajar itu ahli keluarga, nanti mereka mengajarkan lagi. Jadi kemanfaatan itu sambung menyambung, tidak putus. Kalau ahli keluarga diterbiah dengan terbiah yang baik. Bahkan nanti di jannah disebutkan dalam Quran, ahli keluarga yang diterbiah keluarganya dengan baik, nanti bila mereka masuk jannah, tentulah pada dasarnya kedudukan mereka, level mereka tidak sama. Disebutkan dalam Quran, ahli keluarga yang tinggi statusnya akan mencari keluarga yang lain, malah akan meminta kepada Allah supaya mereka disamakan levelnya, mengikut level yang tertinggi di antara ahli keluarga. Ini disebut dalam surah Tur ya. Dulu sudah pernah juga disorot. Ini perlu untuk diperhatikan oleh ahli keluarga supaya agenda dan program keluarga itu berjalan dengan baik, terarah. Jangan kita ini berjalan tapi tidak tahu jalan yang mau ditempuh. Boleh dilihat surat Tur halaman 524, halaman 524 surat Tur, At-Tur ya, wat-turi wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Ayatnya ayat 21, 22 dan seterusnya. Tapi pangkal ceritanya sebenarnya daripada ayat 17. Kita lihat ayat 21 saja dulu. Apa peringatan Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Shadaqallahul azim. Sampai kepada ayat Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Ayat 28. Sampai ayat 28. Apa ceritanya ini? Ceritanya orang yang beriman bila dia meninggal dunia dan dia mendidik keluarganya dengan baik, menempuh jalan agama Allah, lalu setelah dia meninggal ahli keluarganya menuruti jalan yang ditempuhnya, menerapkan keimanan masing-masing, nanti bila mereka sudah berada di jannah, katanya ahli keluarga yang tinggi levelnya boleh menaikkan mereka yang rendah derajatnya. Ini dalam tafsir disebutkan begitu ya. Dalam tafsir disebutkan begitu. Alangkah indahnya keluarga seperti ini. Maka dalam penghujung sorotan tadi mengatakan, katanya inna kunna min qablu nad'uh innahu wal barur rahim. Kita dulu di dunia, katanya mereka mengimbas kenangan manis, nostalgia selama di dunia. Nostalgia indah selama di dunia mereka kenang. Alangkah indahnya kita dulu, katanya. Kita ada nostalgia yang indah selama di dunia.
kita sangat takut kepada Allah zaman dulu katanya. Dia di antara sifat yang diberi penekanan di sini, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu orang yang takut kepada Allah. Nah, berinteraksi dengan media itu takut, berpikir 10 kali. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah dengan adanya kata-kata indah Fudail bin ini. Kita sebetulnya perlu berinteraksi dengan pendapat para salihin, para hukama, karena buah pikiran mereka itu intisari daripada pengalaman hidup yang panjang, pengalaman hidup menempuh ketaatan yang panjang, mujahadah yang panjang, yang lama, lalulah lahir gagasan-gagasan mereka, pengalaman mereka tuangkan dalam bentuk fikiran. Baik, kita baca lagi gagasan Fudail bin Iyad ini. Insan yang mengetahui bahaya keduniaan tidak mungkin terpikat dengan keduniaan, malah tidak akan memperalat keduniaan itu. Satu tuh ya. Yang kedua, justru insan yang melihat kehinaan keduniaan lah yang akan meraih kemanfaatan keduniaan. Dia ada rumah, rumahnya dijadikannya rumah ketaatan, rumah kesalehan, rumah ilmu, rumah ibadat, rumah Quran, rumah zikir, rumah tahajud, rumah tazkirah, rumah amar ma'ruf nahi mungkar, rumah tarbiyah dan ta'lim. Subhanallah. Itu baru satu rumah contohnya ya. Kalau insan yang tak lihat benda ini, rumahnya rumah tempat hidup sia-sia, rumah lengah dan lalai, rumah kenapsuan dan kesyaitanan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuh maulaha. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain la ilaha illa ants. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.